pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Yusmaliani Golangi sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan kidung keesaan 58 Terpujilah Allah. Marilah kita menabiskan ibadah kita pada hari Minggu yang kudus ini dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku, jikalau kita boleh ada di sini sekarang berbakti bersama, karena penyertaan Tuhan berlaku atas kita sekeluarga. Ketahuilah bahwa tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan dan ciri hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagaimana yang disaksikan dalam Mazmur 133 ayat 1-3, kita baca secara berbalasan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
seperti embun Gunung Hermon. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum kehidupan bagi kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita merespon dengan Kidung Keesaan 106, Perintah Baru.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah gereja-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini, namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang kekasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah dengan tuntunan firman-Nya kepada kita melalui berita pengampunan dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 15 demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagaimana pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara-saudaraku, marilah kita dengan penuh sukacita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita melalui pujian, ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku,
dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan jahat. Di manakah selamatku? Hanya dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanya dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang memanggil kita dan yang memberikan kita kerinduan untuk selalu bersekutu dengannya, hari ini tidak akan mungkin kita bisa duduk bersama di hadapan hadirat Allah yang kudus. Karena itu, saudara, mari bersama kita sediakan hati kita untuk mendengar Dia berbicara kepada setiap kita. Biarlah maksudnya dan kehendaknya bisa kita terima dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu selalu menggapai kami secara baru. Kami berterima kasih karena anugerah-Mu yang besar, yang telah memanggil kami dari kediaman kami masing-masing apapun adanya, untuk duduk diam bersama di hadirat-Mu pada saat ini. Kekudusan-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu sekarang ada di tengah-tengah kami, yang sudah rindu untuk berbicara kepada kami, umat-umat-Mu yang letih, lesu ini. Kami bawa keberadaan hidup kami, Bapa, kepada-Mu. Berbicaralah kepada semua umat-umat-Mu ini, kepada semua kami, agar ketika sabda-Mu berkumandang di tengah-tengah kami, batin kami dapat menerimanya dengan baik, jiwa kami menangkapnya dengan baik, agar kami hidupi dalam mengiring Engkau di tengah-tengah dunia kami. Biarlah umat-umat-Mu yang sudah datang kepada-Mu saat ini, Tuhan, Engkau penuhi dengan roh-Mu, supaya kami semua menikmati kehadiran-Mu melalui sabda-Mu di tengah-tengah umat-Mu ini. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman kita, seluruh warga GTM di berbagai tempat di hari ini berbakti, dan juga sebagian dari anggota PGI yang menggunakan teks Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 untuk kita renungkan bersama-sama. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mari saudara kita baca secara berbalas-balasan, secara bergantian, supaya kita bisa mengerti jalannya narasi dari sabda Tuhan ini. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya baca ayat yang ganjil dan mari semua saudara membaca ayat-ayat yang lain. Abram kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan, sampai dekat Betel, tempat kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Lot yang ikut bersama Abram juga mempunyai kambing domba, kawanan lembu dan kemah. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapan-Mu?
Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Pergilah, jalani negeri itu baik panjangnya maupun lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Disitulah ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Demikianlah panjangnya pembacaan kita, saudara-saudaraku. Berbahagialah orang atau kita semua yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, saya akan memulai renungan ini untuk kita mendalami, menghayati teks firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Hari ini, sudah beberapa semenjak kita bangun tidur tadi, sudah berapa kali saudara, Bapak Ibu telah memilih? Adakah kita hari ini membuat pilihan semenjak bangun tidur? Sudah memilih? Nah, sudah ngangguk-ngangguk sebagian. Oke. Sadar atau tidak Bapak Ibu bahwa hidup kita ini tak terelakkan dari yang namanya memilih. Oke, ya. Pagi ini saja sudah banyak pilihan yang kita buat. Oke. Mau ke GTM atau tidak ya? Tadi malam ada yang telepon, Bu, nanti besok ya saya datang pagi mau bawa ini. Mau bawa. Terus tiba-tiba pagi ini saya akan gereja di dekat kos saya. Oke, pilihan. Setelah mandi kita buka lemari. Mau pakai baju yang mana ya? Betul? Oke. Hari ini kita mau sarapan atau siang ini makan apa ya? Pilihan menu. Oke. Besok kita ke Bandung atau enggak ya? Oke. Hidup ini saudara sekalian tidak terlepas dari namanya memilih. Nah, belum kalau kita bicara pilihan-pilihan yang besar. Tapi pilihan kecil-kecil dalam hidup ini. Bisa dalam hitungan waktu, menit atau detik. Kita diperhadapkan dan pada situasi bahwa kita harus memilih. Apalagi kalau kita harus memilih pada situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Taruhlah kita harus membuat pilihan di tengah konflik. Nah, kalau pilihan tidak terelakkan, konflik juga sesungguhnya tak terelakkan dari hidup kita. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah konflik dalam hidupnya. Mulai dari konflik dengan batinnya sendiri. Malamnya saya mau tidur cepat supaya besok pagi saya bangun dan pagi-pagi ke gereja. Tapi bangun pagi kok rasanya lelah, capek ya. Gitu ya. Akhirnya sendiri di tempat tidur antara mau bangun atau tidak. Itu konflik dengan diri sendiri. Konflik dengan batin sendiri.
Belum kalau kita ngomong dengan konflik orang lain. Suami istri pernah konflik? Pernah konflik Bapak Ibu yang punya pasangan hidup? Nanti saya akan tanya juga yang punya pacar. Pernah konflik Bapak Ibu? Ya, itu berarti pernikahan kita normal. Ya, kita manusia masih berpijak di bumi. Itu luar biasa. Tanya Pak Amos pernah konflik dengan istri? Nggak tahu lah bagaimana jawabnya. Supaya jangan normal Pak. Oke, yang punya pacar, nih ada beberapa cewek-cewek pernah konflik dengan pacarnya sampai akhirnya mau putus atau tidak. Oke. Ada banyak saudara sekalian yang membuat kita bahwa konflik tak terelakkan dalam hidup kita. Ada banyak pertimbangan yang pada akhirnya dalam situasi yang kritis sekalipun kita harus membuat pilihan. Dalam teks yang kita baca hari ini, saudara, Abraham, tokoh iman kita, yang diakui 3 negara besar di dunia, Kristen, Islam, Yahudi. Semua punya sejarah yang sangat baik tentang tokoh Abraham. Teks ini memperlihatkan kepada kita sekalipun dia tokoh iman, tapi juga manusia sejati sama seperti kita. Dalam pasal 12 sebelumnya dari teks kita ini, satu hari, itu sangat saya diberkati dengan teks ini. Saya menengok ke pasal 12 sebelum yang kita baca. Saya menemukan Abraham yang sungguh-sungguh manusiawi. Ia adalah tokoh yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk mewariskan generasi iman yang kita punya sampai hari ini. Tapi manusia sejati Bapak Abraham itu. Suatu hari pada waktu dia berhasil meninggalkan negerinya, panggilannya di pasal 12. Abram, pergi tinggalkan keluargamu, pergi tinggalkan saudara-saudara, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Walaupun ia tidak tahu akan kemana, tapi Abram bergerak dengan iman. Ia berangkat juga. Sampailah dia di salah satu tempat namanya Negeb. Ternyata kelaparan. Setelah sekian lama, tidak dijelaskan berapa lama Abram di situ, kelaparan. Lalu ia mengajak istrinya, kita pergi yuk ke Mesir. Tapi sebelum pergi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Abram sudah berpesan kepada istrinya. Karena dia lihat, wih istrinya cantik betul. Ia cantik betul. Dan sebagai manusia ia punya kekhawatiran. Mungkin kali ya tradisi di masa itu. Raja-raja bebas saja mengambil seorang istri kalau yang dia gak suka, apalagi kalau cantik. Jadi dia berpesan kepada istrinya, Sarah, saya tahu engkau adalah perempuan yang cantik. Laki-laki manapun pasti kesemsem atau jatuh cinta kepadamu. Tapi nanti kalau raja di Mesir juga akan jatuh cinta padamu, jangan-jangan begitu. Begini ya, jangan kau akui aku sebagai suamimu, tapi akui aku sebagai saudaramu. Sarah menurut. Karena Abram takut. Nanti saya dibunuh lalu kau diambil sebagai istrinya. Itu kali cerita-cerita para raja di masa itu. Dan wajar Abram. Dan betul juga apa yang ditakutkan Abram. Sampai di Mesir, waktu Sarah mengaku bahwa saya adalah saudaranya Abram, wah mereka sangat diperlakukan dengan baik. Lihat ayat yang ke-15. Para pembesar Firaun melihat Sarai, lalu memuji-muji dia di hadapan Firaun. Perempuan pun dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik karena perempuan itu. Betul. Abram mendapat kambing domba, lembu, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan unta. Selamatlah Abram. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Tuhan merestui apa yang dilakukan Abram?
Satu sisi memang Sarah, nah saudara kita bisa buka. Minta tolong ada yang mau bacakan untuk kita. Kejadian 20 ayat 12. Dengan cepat siapa yang mau buka? Mari Bapak Ibu. Ya. Kejadian 12 ayat 12. Karena di situ kita akan menemukan jawabnya. Benar gak yang dilakukan oleh Abram? Siapa saja silakan dengan suara yang keras. Nah, Sarah adalah saudara tiri ya, anak dari ayahku, tapi bukan dari ibuku, tetapi sekarang menjadi istriku. Jadi, saudara ya, saudara tiri ya. Nah, jadi dalam teks ini Abram bohong atau tidak? Ayo, waktu Abram menyuruh Sarah untuk mengatakan kepada Firaun Raja Mesir, tolong ngaku ya sebagai saudaraku, jangan ngaku sebagai istriku. Benar atau tidak? Oke, ya, ada. Tunggu dulu jawaban kita. Kata Pak Teksan boleh bohong tipis-tipis. Oke. Kita nggak tahu bagaimana Firaun itu bertanya, Sarah, siapa yang kau bawa? Begitu kan enggak ya? Enggak. Tidak dijelaskan di sini. Tapi saudara sekalian, apa yang dibuat oleh Abram dan Sarah, kenapa Abram dan Sarah bukan mereka yang dimarahin oleh Tuhan? Justru ayat ini dikatakan, namun Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambil dia menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambil dan pergilah. Wah. Pergi Abraham membawa istrinya Sarai. Tapi tidak dijelaskan. Karena ia sudah sempat dijadikan istri oleh Firaun berapa, enggak terjelas. Hitungan berapa jam kah, hitungan berapa hari kah, dan selanjutnya. Tapi itu fakta tentang Abraham, saudara sekalian. Kalau Tuhan sampai marah kepada Firaun, itu berarti apa yang diperbuat oleh Abram dan Sarah tidak direstuinya. Betul? Satu sisi, betul ceritanya. Memang mereka bersaudara. Tapi satu sisi adalah ia juga istrinya. Tapi apa motivasi Abram mengatakan begitu? Perkara motivasi lah yang hendak kita telisik. Keputusan yang dibuat dan pilihan yang dibuat Abram pada situasi yang sulit itulah. Motivasi itulah yang membuat Tuhan sesungguhnya tidak berkenan. Tapi saudara-saudara menarik setelah peristiwa itu. Pasal 13 muncul. Ternyata pada waktu ia meninggalkan Mesir, ia balik lagi ke tanah Negeb. Tapi enggak masalah. Karena Abram sudah bawa banyak barang dari Mesir. Betul ya? Ia sudah banyak berkat yang didapatkan di Mesir. Pulang dan ia balik lagi ke Negeb. Logika berpikir kita, walaupun di Negeb masih terjadi kelaparan, tetapi mereka sudah terpelihara dengan apa yang mereka dapat dari Mesir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, perkara di sini yang mau ditonjolkan adalah Tuhan setia kepada janjinya meskipun manusia itu seringkali jatuh bangun. Oke? Tapi apakah serta-merta Abram itu tetap diberkati oleh Tuhan? Ada ceritanya saudara sekalian. Sebelum Abram meninggalkan tanah Negeb, Mesir, ia balik ke tanah Negeb. Tapi di sini dikatakan apa yang dibuat oleh Abram setelah sampai di tanah Negeb yang kita baca tadi. Abram sangat kaya ya. Memiliki banyak ternak ayat 2. Perak dan emas. Ini hasil yang dibawa dari tanah Mesir, ya. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan sampai dekat Betel.
Tempat kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Dan tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Okay. Saudara lihat luar biasa. Dalam kemanusiaan Abram, okay, ternyata ia kembali kepada Tuhan. Setelah peristiwa itu kita lihat bahwa Tuhan meneruskan dan mengukuhkan kembali perjanjiannya dengan Abram. Tetapi kemanusiaan yang Abram yang saya mau lihat di sini adalah seperti kita tadi. Tuhan memang setia kepada janjinya. Tetapi jangan lupa, ia juga harus mendidik kita di dalam hal iman dan kesetiaan. Tuhan tak izinkan Abram dan Sarai menikmati keenakan di tanah Mesir. Tuhan harus angkat dan ia kembali dari tanah itu. Tuhan mengambil dia dari Mesir. Karena Tuhan tak merestui apa yang mereka lakukan. Dan jelas itu adalah dosa. Sekalipun di sini tidak dijelaskan bahwa Abram mengakui dosanya. Tapi terlihat apa yang ia lakukan setelah ia kembali dari Mesir ke tanah Negeb. Di situ ia mencari Tuhan. Artinya ia bertobat. Ia membawa dirinya di mesbah Tuhan. Kalau mesbah itu saudara sekalian di masa itu relatif dengan penyembahan pengakuan dosa. Inti utama dari umat Tuhan di masa itu adalah menyembah kepada Tuhan dalam pengakuan dosanya. Setelah ia melakukan kesalahan, Abram kembali kepada Tuhan. Dan saudara-saudara disinilah letaknya keunikan dari iman Kristiani. Apa yang diperbuat oleh Abram menjadi contoh bagi kita. Bahwa sekalipun kita berbuat dosa, tapi kita tetap kembali kepada Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Tuhan selalu menerima kita apa adanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 kan itu yang lazim untuk orang Kristen. Terus dibacakan. Kayaknya hampir tiap minggu deh ayat ini dibacakan di berbagai gereja. Barang siapa yang mengaku dirinya berdosa itu ya. Dan barang siapa yang tidak mengaku dirinya berdosa, ia jauh dari kebenaran. Dan inilah yang terjadi. Daud pun begitu saudara. Tokoh-tokoh iman dalam hidup kita. Siapakah yang tidak pernah salah dalam membuat keputusan? Siapakah yang tidak pernah konflik? Oke. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan adalah selalu kembali kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan itulah sebabnya Abram tetap berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyertai Abram. Meskipun sebelumnya ia gagal di Mesir. Tapi kemudian Tuhan memperbarui janjinya di ayat yang keempat. Tuhan memulihkan dia. Dan tempat mesbah yang dibuatnya dahulu disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dan saya percaya disinilah pemulihan terjadi. Ketika dengan setulus hati datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa. Disitulah pemulihan terjadi. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, teks ini mengajarkan kepada kita bahwa berkat besar dari Allah bisa menjadi sumber konflik seperti yang terjadi dengan Abram dan Lot. Okay. Hari ini kita lihat bagaimana Tuhan memberkati Abram dan juga Lot yang ada padanya. Gitu ya. Mesir ia diberkati, terus bertambah-tambah kekayaannya sampai akhirnya di tanah Negeb, okay, kekayaannya makin berlimpah ruah. Sampai-sampai padang tempat mereka menggembalakan ternak pun sudah tidak buat. Hari-hari mereka sepertinya berebutan rumput. Sampai suatu hari Abram melihat ini sesuatu yang tidak baik. Terjadilah pilihan yang harus ia buat. Ia menyuruh Lot. Ia melihat bahwa keputusan harus dibuat di tengah konflik. Dan keputusan itu harus tepat. Dan apa yang diperbuat Abram? Lot, kita tidak boleh bertengkar. Atas nama kita tidak, bukan secara langsung Abram dan Lot bertengkar, bukan. Yang bertengkar itu anak buahnya masing-masing. Tapi atas nama itu, Abram tahu bahwa cepat atau lambat akan mempengaruhi hubungan mereka berdua. Dan ia harus menyudahi konflik ini. Dan disinilah saya melihat bagaimana iman seseorang dipimpin untuk mengambil keputusan. Iman sangat mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, termasuk pengambilan keputusan dan pilihan-pilihan hidup. Abram dengan bijak memanggil Lot. Lot itu keponakannya. Dari jenjang usia,
Abram jauh lebih tua. Tapi pada waktu ia mengajak Lot untuk berdiskusi dan membuat pilihan dalam konflik itu, di ayat 8, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Abram berkata dengan bijak kepada ponakannya, Lot, sekarang kita harus berpisah. Kalau kau ke kanan, saya ke kiri. Kalau saya yang ke kiri, kamu yang ke kanan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Lot menjatuhkan pilihan. Sebelumnya saya sampai ke sana, saudara, saya bertanya, bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melihat pilihan yang dibuat oleh Abram di sini? Abram kok mengalah ya? Abram mengalah. Itu pantas jikalau Abram itu mempertahankan. Nah, saya kan yang lebih tua. Ya toh? Saya yang harus membuat pilihan. Kamu yang ikut aku yang membawa kamu. Kamu yang harus taat di dalam kendaliku. Nah, itu manusiawi, saudara. Apalagi orang tua gitu ya. Apapun yang mau anaknya harus nurut, kan dia anak. Kita orang tua begitu ya. Kita pimpinan kalau di kantor. Pimpin arahan-arahanku, kemauan-kemauanku harus anak buah ikut. Istri harus nunduk kepada istri. Kan dia istri, saya suami, saya kepala keluarga. Saya yang harus menentukan pilihan. Ternyata itu terlucuti oleh caranya Abraham. Orang beriman tidak begitu cara berpikirnya. Orang beriman tidak begitu cara memandang hidup ini. Demi keutuhan bersama, Abraham rela mengambil keputusan itu. Ia melucuti dirinya dengan haknya sebagai orang tua, dengan haknya yang membawa Lot. Dan dia mengatakan, silahkan pilihlah. Dan lihat saudara sekalian, menarik untuk kita mencermati pilihan Lot. Ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangan. Di terjemahan yang lalu itu memandang ya. Ia memandang seluruh lembah Yordan. Di situ banyak airnya. Tapi kalimat yang berikutnya itu penting. Tapi tempat itu bertetangga dengan Sodom dan Gomora. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan Abram Lot tahu siapa orang-orang yang hidup di lembah Yordan itu. Bahwa mereka adalah orang Sodom dan Gomora yang jahat kepada Tuhan. Tetapi Lot tidak memikirkan itu. Karena Lot memilih berdasarkan apa yang ia lihat. Wah, tanah ini menjanjikan. Tanah ini subur. Ini ada masa depan. Pekerjaan ini yang menjanjikan, pekerjaan ini masa depan kita baik di sana. Tanpa mempertimbangkan siapa orang yang hidup di situ, bagaimana orang bekerja di situ, bagaimana kalau itu bisnis, bagaimana orang menjalankan bisnisnya atau tidak. Lot tetap melabrak itu. Ketika pilihan ditentukan oleh mata duniawi, saudara sekalian, seringkali kebijaksanaan dari Tuhan itu tertutupi. Ia tertarik kepada kemakmuran, Lot tertarik kepada kekayaan, Lot tertarik kepada penampakan luar, tetapi bukan pertimbangan-pertimbangan rohani dan moral. Lot hanya melihat bahwa lembah itu berkelimpahan air, itu tanah yang subur. Semua bisa makmur tinggal di situ, kita akan kaya, singkatnya begitu. Lot ternyata orang yang sangat materialistis, bukan orang spiritual. Orang spiritual akan selalu berpikir dari kacamata rohani. Kalau saya berbuat keputusan ini, kebijakan ini saya ambil, dampaknya apa untuk kehidupan rohaniku? Lot bukan orangnya. Kegagalan Lot untuk melihat dan menentang kejahatan pada akhirnya mendatangkan kematian bagi keluarganya dan tragedi Sodom dan Gomora yang terkenal baik di dalam Alkitab kita. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini mengajarkan sesuatu yang amat penting bagi kita. Mau tidak mau, kita akui atau tidak, lingkungan di mana kita hidup
cepat atau lambat mempengaruhi hidup kita. Karena itu penting memperhatikan apa yang kita pilih. Pilihan kita akan mempengaruhi hidup kita. Saudara-saudara jangan pernah bilang kalau saudara-saudara ingin mendekati dengan orang yang tak seiman misalnya. Oh, saya akan kuat iman. Saya akan bimbing dia untuk datang pada Yesus mengikuti ajaranku. Belum tentu. Saya bisa bawa dia, menggiring dia. Saya cukup kuat. Hati-hati dengan pertimbangan yang kita buat karena pilihan mata kita. Pilihan materialistis yang kita buat. Wah, saya kaya. Wah, dia cantik. Wah, dia menjanjikan. Saudara percaya saya. Suatu waktu kalau itu menjadi dasar motivasi kita untuk memilih pilihan itu tidak akan lekang. Suatu waktu mungkin bisa bosan. Suatu waktu nanti mungkin bisa konflik dan akhirnya tak terselesaikan. Suatu waktu kita mungkin akan mengatakan, saya salah pilih. Lalu kita berubah dengan pilihan kita. Lot mengajari kita bagaimana kita seharusnya membuat pilihan yang tepat. Jangan hanya memilih karena yang nampak di depan mata kita. Saudara, dengan ini mengingatkan kita tentang pemilihan Raja Daud dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Daud terpilih bukan karena terpandang. Daud terpilih sebagai seorang raja karena ia diperhitungkan sebagai manusiawi. Dia bukan laki-laki yang gagah berani, yang tinggi gitu ya, yang menjadi idola banyak wanita, yang kekar, bukan. Alkitab hanya mengatakan kita dari semua bersaudara Daud yang paling kecil. Hanya itu narasi Alkitab yang kita tahu. Dan karena itu pada waktu akan ada pemilihannya, Raja Nabi Samuel akan berkunjung ke tempatnya. Tidak termasuk perhitungan dari ayahnya. Ia tetap membiarkan Daud menggembala. Saudara-saudaranya itu bersiap untuk menemui tamu. Menjadi contoh bahwa sepertinya Daud adalah anak yang tidak diperhitungkan dalam keluarga. Tapi pada waktu Samuel melihat bahwa semua 10 anak ini gak ada yang berkenan kepada Tuhan. Daud dilihat oleh Tuhan. Dan disitulah muncul kalimat, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tak memandang kakak-kakak Daud yang besar. Si bungsu yang tidak masuk hitungan itu justru dilihat oleh Tuhan. Karena hati Daud adalah hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa dia akan bertanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan ke depan. Saudara-saudaraku yang saya kasih, mengakhiri renungan ini pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Abram dipulihkan oleh Tuhan. Dan bagaimana Lot memilih yang salah. Sebenarnya hanya satu kata saudara sekalian, atau satu kalimat yang bisa kita buat menjadi kesimpulan teks ini. Bahwa saat kita mengutamakan Tuhan, Dia akan meneguhkan janjinya. Tuhan tidak pernah lalai untuk memenuhi janjinya kepada orang-orang yang hidup dipimpin oleh iman. Dan saat kita memilih untuk tetap taat, percayalah, Tuhan akan tetap menuntun hari esok kita. Saudara, berbahagia sekali kalau kita bisa merenungkan dan meresapi perjalanan hidup Abraham dalam teks ini. Hidup kita di dalam kendali Tuhan. Walaupun kita jatuh bangun, tapi dalam keberdosaan kita sekalipun jangan pernah lupakan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menerima kita apapun adanya. Dengan ini saudara sekalian belajar dari tema yang diberikan, mendahulukan orang lain. Demikian tema yang diberikan oleh Sinode untuk kita renungkan. Kita melihat bagaimana Abram mendahulukan orang lain. Dengan ini saya mengingat tulisan dari seorang teolog, Sergei Pioff, yang menulis buku The Meaning of Love. Dia mengatakan manusia punya potensi 2 dalam dirinya. Semua kita saudara dan saya punya 2 potensi ini. Potensi untuk berbuat kasih, tetapi sekaligus juga potensi untuk egois.
Dan dua-duanya ini selalu hadir dalam hidup kita setiap waktu. Dan kita harus memilih salah satunya. Tetapi katanya tidak pernah ada orang dalam saat yang bersamaan memilih untuk mengasihi, tetapi juga memilih untuk egois. Sergiop yang katakan, ketika engkau memilih mengasihi sesamamu, engkau akan melupakan egoismemu. Tapi pada waktu engkau mulai egoisme, engkau tidak akan mungkin bisa mengasihi dengan tulus. Saudara, karena itu mari kita memilih. Mana yang harus kita pilih? Egoisme menghilangkan kasih kepada sesama. Tapi kalau kita memilih kasih, itu akan membelakangi egoisme diri kita. Maka biarlah Roh Kudus menolong kita, saudara-saudaraku, untuk belajar mendahulukan orang lain. Dalam arti kita belajar untuk mengasihi sesama kita, walaupun banyak harga yang harus kita bayar. Kristus sendiri telah menjadi teladan bagi kita, mengasihi dengan tuntas. Artinya menenggelamkan segala egoismenya. Ia menghilangkan segala kemauan manusianya demi untuk mengasihi, sampai menderita di atas kayu salib, membayar harga yang begitu mahal karena ia mengasihi. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudaraku, belajar untuk mendahulukan orang lain, belajar dari kehidupan Abraham, seperti teks yang kita pelajari di hari ini. Tuhan menolong kita. Mari saudara, kita masuk dalam saat teduh, merenungkan firman yang baru saja kita dengarkan ini. Mari kita resapkan dalam batin kita. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita nyanyikan firman-Mu, ku pegang selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama saya ingin berikan kesempatan kepada setiap saudara untuk mendoakan diri sendiri. Apa yang saudara sedang gumuli di hadapan Tuhan saat ini, silakan berdoa apapun yang ingin saudara doakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa, dengarlah doa umat-umat-Mu ini yang telah mereka sampaikan kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang Maha Kasih. Kami tahu bahwa setiap doa dan keluhan yang kami bawa kepadamu akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bagaimana Tuhan menuntun kehidupan Abram dan Lot, hari ini juga kami percaya Engkau sudah berbicara kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap mengambil keputusan yang tepat di hadapan-Mu, sekalipun dalam situasi yang penuh konflik. Tolonglah kami supaya keputusan-keputusan yang kami buat adalah keputusan yang bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi keputusan pemilihan mengutamakan orang lain lebih daripada diri kami sendiri. Biarlah inspirasi kehidupan Abram menjadi inspirasi hidup kami selanjutnya. Karena kami rindu Tuhan memberkati kami, bukan hanya memberkati secara materi, tetapi juga memberkati kami secara rohani. Supaya kami semakin mengalami Engkau, semakin menikmati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan sabda-Mu ini. Biarlah mereka pulang, mereka menghayatinya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Menjiwai seluruh perilaku kami sepanjang minggu ini, bahkan minggu-minggu yang akan datang. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang telah kami alami bersama-sama sepanjang minggu yang lalu ini. Kami sudah menunaikan semua tugas-tugas tanggung jawab dan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami sekalian. Itulah sebabnya kami masuk hadirat-Mu pada saat ini. Bersama dengan saudara-saudara kami warga GTM Jemaat Jakarta dimanapun juga mereka berada. Biarlah doa mereka juga sampai ke hadapan-Mu Tuhan, bersyukur bahwa penyertaan-Mu sajalah yang membuat kami dapat melewati sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kepadamu bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bersama Ibu Agustina Palebangan tanggal 5 Mei yang lalu. Dan kekasih kami Saudara Domingus Allah Pasau tanggal 5 Mei yang lalu. Gabriel Grejet Serungan tanggal 9 Mei. Ibu Suryana tanggal 9 Mei dan juga Gabriel tanggal 11 Mei hari ini. Ya Bapa di sorga, kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan pimpinan-Mu. Doa-doa mereka telah panjatkan kepada-Mu. Dan hari ini pun kami datang kepada-Mu menopang mereka sekalian dalam sukacita pertambahan usia mereka.
Doa kami kepadamu ya Tuhan, supaya hari-hari yang akan mereka tempuh ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebagaimana Engkau memberkati Abram dalam perjalanan hidupnya, demikian jugalah Tuhan akan memberkati perjalanan hidup mereka. Biarlah mereka terus menikmati pertolongan Tuhan. Secara khusus kekasih kami Domingus Allah Sapasau, biarlah ia tetap teguh di dalam Tuhan menunaikan tugas panggilan hidupnya sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus kategorial, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang karyawan, sebagai anak muda. Ya Bapa di sorga, kami doakan supaya kesetiaannya kepada Tuhan Engkau perteguh di langkah-langkah yang akan datang, supaya semakin menikmati berkat-berkat Abraham yang juga turun atasnya sebagai keturunan Abraham. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada kesempatan ini, apapun yang membuat kami bersyukur oleh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami, biarlah limpah datang kepada Tuhan, supaya kami dapat mengakui bahwa apa yang terjadi adalah karena kemurahan Tuhan pada kami, bukan karena kami bisa dan kami kuat, tetapi karena kemurahan Tuhan semata-mata yang terus berjalan bersama kami, sehingga ucapan syukur tetap kami panjatkan kepadamu. Bapa di sorga, pada kesempatan ini bersama dengan keluarga Bapak Agustinus Buntugayang, kami berduka cita bersama atas dipanggilnya kakak kekasih almarhum Bapak Abram Buntugayang tanggal 10 Mei kemarin. Dan sebagai jemaatmu kami sudah hadir memberikan peneguhan dalam ibadah penghiburan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Abraham, keluarga almarhum Bapak Abraham, istri yang ditinggalkan dan anak kekasih Andre, orang tua dan saudara-saudara, biarlah mereka semua dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya pemakaman yang dilaksanakan oleh Gereja Katolik hari ini di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur akan dikebumikan di TPU Cipenjo, Cilengsi, hari ini pukul 1 siang nanti. Biarlah Tuhan akan bekerja di dalamnya, memberikan cuaca yang baik, supaya segenap keluarga yang berduka dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Bapa Sorgawi, pada kesempatan ini juga kami ingin mendoakan kekasih-kekasih kami yang masih terus bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami doakan anak kekasih Bapak Pendeta Romi yang hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau sedang berproses di dalam pemulihan anak kekasih kami ini. Tumbuhnya yang kecil ini kami sungguh taruhkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berkatilah upaya yang sedang dilakukan oleh tim medis Rumah Sakit Jantung Harapan kita, supaya step by step dapat dilewati dengan baik, dan semua penanganan medis di dalam kontrol Tuhan, sehingga pada waktunya anak kekasih kami ini akan dinyatakan sembuh dan pulih, dan kembali ke kampung halaman bersama hamba-Mu ini untuk melanjutkan tugas-tugas panggilan pelayanan di Jemaat Palu. Kami doakan ya Tuhan supaya mereka terus di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, agar tujuan dan maksud mereka datang ke Jakarta akan dibawa pulang dengan baik, bahwa kesembuhan datangnya daripada-Mu. Karena mereka sudah datang di rumah sakit besar, pusat penanganan jantung di Indonesia. Harapan kami besar, Tuhan akan memakai rumah sakit ini untuk memulihkan anak kekasih kami. Kami juga mendoakan putri yang masih sedang dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati yang lahir pada minggu yang lalu. Kami doakan supaya Tuhan menolong, agar juga pemulihan jantung bawaannya ditangani dengan baik oleh medis. Apapun prosesnya, Tuhan akan menolong supaya anak kekasih ini juga pulang ke rumah dengan sehat bersama orang tuanya. Dan di sanalah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memang ada banyak hal yang tak dapat kami mengerti dalam hidup ini ya Bapa. Tapi yang kami tahu pasti bahwa anak-anak yang percaya kepadamu tetap di dalam kontrol kasih Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami serahkan pelayanan-pelayanan yang akan kami laksanakan seminggu ke depan. Baik pelayanan majelis jemaat, pelayanan kategorial, maupun pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan secara pribadi. Di rumah-rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, di tempat-tempat studi, tempat usaha, dan apapun yang kami laksanakan. Biarlah selalu di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Pada besok hari tanggal 12 Mei, jika Tuhan berkenan, keluarga Bandung akan merayakan Paskah.
Kami doakan supaya semua orang-orang Mamasa yang ada di Bandung dapat berkumpul bersama di Gereja Kristen Protestan Okumene Lanit Hussein Sastra Negara untuk dapat berkumpul bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami doakan supaya upaya konsolidasi untuk menyatukan, mengumpulkan saudara-saudara keluarga Mamasa di Bandung dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kami yang akan berangkat dari Jakarta. Kami mohon Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, supaya semua dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk mengumpulkan orang-orang Mamasa, supaya kami semua memiliki satu visi, satu hati untuk membangun Kabupaten Mamasa, membangun gereja Toraja Mamasa, sekalipun kami berada di tempat rantau. Kami percaya Tuhan yang akan memakai gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta untuk terus melaksanakan tugas kesaksian di wilayah Jabodetabek ini. Kami memang sepertinya tidak berdaya ya Tuhan, tetapi kami serahkan kerinduan ini dalam tangan-Mu. Majelis jemaat yang sudah ada, Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan mereka, dalam komitmen kebersamaan kami untuk melayani Tuhan melalui lembaga gereja ini. Kami tahu Tuhan yang akan mengutus anak-anak-Mu, Tuhan yang akan memberi kepada gereja ini orang-orang yang akan dilayani. Dan kami doakan supaya semua orang-orang Mamasa yang ada di wilayah Jabodetabek akan disertai oleh Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, supaya kami semua tetap mengingat citra diri kami sebagai orang Mamasa yang harus mengingat kampung halaman, memberi berkat dari mana kami datang, dari mana kami asal diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, semua ini kami taruhkan dalam tangan-Mu, biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami doakan anak-anak sekolah minggu kami yang baru saja melaksanakan ibadah, baik yang datang maupun yang ada di rumah. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu supaya anak-anak kami ini tetap bertumbuh dengan baik, mengenal Tuhan sejak dari kecil. Bertumbuh bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Supaya mereka dapat hidup seturut dengan kemauan Tuhan saja. Kelak nanti mereka bertumbuh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berilah hikmat kepada semua orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka bukan hanya dengan forsir dan fokus pada pertumbuhan jasmani mereka, tetapi lebih daripada itu, mereka memikirkan pertumbuhan rohani anak-anak mereka agar mereka bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Bapa di dalam sorga, seluruh pelayanan kategorial yang akan terlaksana minggu ini, biarlah semua juga dapat berjalan dengan baik, dan semua pengurus, biarlah Tuhan memberkati. Kami doakan seluruh warga GTM Jemaat Jakarta yang tidak hadir berbakti di tempat ini. Mungkin akan ada yang mengikuti ibadah melalui virtual atau channel YouTube GTM atau beribadah di tempat-tempat lain. Biarlah mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan dalam sepanjang minggu yang akan datang ini. Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami juga mendoakan pelayanan-pelayanan yang akan kami laksanakan minggu depan, baik di jemaat ini maupun di tempat-tempat lain. Biarlah Tuhan akan memberkati supaya pelayanan-pelayanan segenap jemaat-Mu ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Lalu kami doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di wilayah gereja Toraja Mamasa, mulai dari tingkat sinodal, klasis maupun ke jemaat-jemaat. Bahkan seluruh pengurus-pengurus kategorial di berbagai lingkup, Tuhan akan memberkati supaya gereja Toraja Mamasa tetap setia kepada panggilan Tuhan. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air, bahkan pemerintahan Kabupaten Mamasa, kami berdoa kepada-Mu supaya Tuhan yang menuntun mereka semua, sehingga mereka juga tetap mengerjakan tugas panggilan mereka dalam takut akan Tuhan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum lebih daripada kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya, supaya pembangunan boleh berjalan dengan baik, agar keinginan masyarakat dimanapun dan khususnya di Kabupaten Mamasa, yaitu mengalami masyarakat yang maju dalam segala aspeknya, dapat berjalan dengan baik. Kami doakan renovasi gedung ibadah GTM Jemaat Jakarta yang akan berpusat di Cibubur. Kami doakan supaya panitia dapat bekerja lebih maju, lebih cepat, dan mungkin dalam waktu dekat ini dapat duduk bersama untuk memikirkan tahap demi tahap pembangunan yang akan dikerjakan. Kami berdoa supaya mereka semua dipimpin oleh Tuhan. Engkau tahu kebutuhan yang terbaik Tuhan dari GTM Jemaat Jakarta. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Akhirnya ya Bapa, jika kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing,
Sekali lagi kami doakan, peliharalah kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami tiba di kediaman kami dan mengerjakan semua tugas-tugas tanggung jawab kami dengan baik. Minggu depan kami boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, denganlah doa kami ini yang kami bawa kepadamu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sementara kantong persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Keesaan 466 ayat 1 sampai yang ketiga, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan
dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini ya Tuhan, jemaat-Mu telah mengungkapkan rasa syukur mereka karena jemaat-Mu telah merasakan bagaimana bentuk-bentuk kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani ya Tuhan. Juga hari ini ya Tuhan, Tuhan boleh memberkati kami dengan firman-Mu yang boleh dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya jemaat-Mu boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat-berkat dari Tuhan. Dan biarlah persembahan kami hari ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan boleh disalurkan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta jemaat. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dapat mengikuti ibadah Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta hari ini. Selamat Hari Paskah. Jika Bapak, Ibu, saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, serta rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, Bapak, Ibu, saudara, maka dapat menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama Ibu Agustina Palebangan 5 Mei. Yang kedua Domingus Alopasau tanggal 5 Mei. Kemudian Saudara Gabriel Rodriguez Rerungan tanggal 9 Mei. Ibu Suryana tanggal 9 Mei. Dan yang kelima Gabriel tanggal 11 Mei. Kiranya jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini selalu diberkati Tuhan di hari-hari selanjutnya. Mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah Paskah Keluarga Mamasa wilayah Bandung yang akan dilaksanakan 12 Mei 2025 pukul 10 WIB bertempat di Gereja Kristen Protestan Oikomene Lanut Hussein Sastra Negara, Bandung. Berita duga, telah meninggal dunia Bapak Abraham Buntugayang, Bapak Andre, saudara dari Bapak Dr. Agus Buntugayang pada hari Sabtu 10 Mei 2025 di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur dan akan dimakamkan pada hari ini di TPU Cipenjo, Cilengsi, pukul 13 WIB. Majelis serta seluruh anggota jemaat menyampaikan duka yang mendalam kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Roh Kudus akan menghibur segenap keluarga besar. Untuk pelayanan Minggu 18 Mei 2025, pelayan firman Bapak Pendeta Roni Santo STH. Pengantar pelayan Penatua Adi Cede Perinting, pelayan 1 Diaken Ludia Mesakaraeng, pelayan 2 Diaken Monika Pasau, tim multimedia Bapak Juanda Setia Dharma dan kawan-kawan, organis Bapak Diaken Wilson Abasang, Kantoria PPGTM. Disampaikan kepada seluruh majelis Kantoria dan tim IT yang akan bertugas pada ibadah minggu berikutnya agar mengikuti doa bersama dan persiapan ibadah setiap Jumat malam pukul 20 WIB secara virtual Zoom. Bagi jemaat yang mempunyai pokok doa dan ingin didoakan bersama pada minggu ini dapat menghubungi majelis jemaat. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa akan ada pertukaran pelayan firman dalam rangka memperingati Minggu Ekumene, maka dilakukan pertukaran pelayan firman di lingkup pelayanan PGI wilayah DKI Jakarta dalam ibadah Minggu 25 Mei 2025
Ibu Pendeta Ismaliani akan melayani di POK El Sadai GTM Jemaat Jakarta, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Sugiarto SSI dari GPIB Setiabudi. Untuk laporan keuangan jemaat dapat kita lihat di warta yang telah dibagikan. Untuk warta kategorial, persekutuan ibadah anak sekolah minggu dari gedung gereja atau offline dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu minggu kedua dan keempat. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendaftarkan anaknya dalam persekutuan anak, dapat menghubungi Ketua Bidang Persekutuan Anak. Untuk laporan keuangan kategorial dapat dilihat di warta. Persekutuan doa PPGTM dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB via Zoom. Untuk PA dilaksanakan di minggu terakhir setiap bulan. Mari kaum muda-mudi join bersama. Demikian warta untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya di warta tadi masih tertulis pelayan untuk minggu depan adalah Pendeta Ismaliani. Telah disampaikan bahwa akan melayani kita adalah Bapak Pendeta Romi Santo yang ada di tengah-tengah kita. Dijadwalkan mendelis sebenarnya tanggal 25 Mei, tapi karena ada pertukaran pelayan tanggal 25 Mei sehingga Pak Pendeta maju ke tanggal 18 Mei. Tadi saya lihat operator kaget, jadi saya sampaikan begitu. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita sudah berada di penghujung ibadah kita secara seremonial. Karena ibadah kita akan terus berlanjut. Maka jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama hari ini. Barulah kita membuat keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan hidup yang tepat seturut dengan kehendak Allah. Dengan bersandar sepenuh kepadanya, agar kita belajar untuk mengutamakan kebutuhan orang lain di atas dari kebutuhan kita secara pribadi. Untuk itu mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Keesaan 752, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergi dan tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman, dan tetap di langkah juang dan karya baktimu. Biarlah Tuhan terus memberkati. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, dan jadilah pelopor damai sejahtera Allah.
Dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun saudara berada. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Yusmaliani, majelis yang bertugas, kantoria, tim musik, tim multimedia, dan seluruh jemaat yang boleh hadir. Tuhan memberkati. Sebagai nyanyian penutup, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 584 ayat 1 sampai 2. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ibadah kita selesai, jemaat Tuhan silakan duduk dan mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.